kita akan membahas tentang mengenal sistem operasi jaringan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik memahami tentang sistem operasi jaringan. Kedua, peserta didik memahami kebutuhan software dan hardware untuk instalasi sistem operasi jaringan. Peserta didik memahami metode instalasi sistem operasi jaringan. Dan terakhir, peserta didik memahami mengenal langkah-langkah instalasi sistem operasi jaringan. Kalau kita punya sebuah komputer, mungkin kita berpikir sistem operasi apa yang cocok untuk komputer kita ini, terutama untuk dibuat sebagai sistem jaringan. Bisa saja sistem operasi Windows, Linux, Unix, ataupun Macintosh. Pertanyaannya, apa itu sistem operasi jaringan? Mari kita pikirkan bersama-sama. Sistem operasi jaringan itu adalah sebuah sistem yang banyak digunakan untuk menangani layanan jaringan. Nah, pertanyaannya, layanan jaringan itu apa pula? Layanan jaringan adalah sebuah layanan yang biasa digunakan oleh sistem untuk memberikan kemudahan kepada komputer klien yang masih terhubung suatu jaringan. Jahara bekerja di suatu perusahaan menggunakan komputer. Terus, dia mau minta file dokumen penting ke temannya, Alan dan Lucy. Sebelum memakai sistem operasi jaringan, Jahara harus meminta langsung data tersebut secara manual ke Alan dan ke Lucy, entah menggunakan flash disk atau media penyimpanan lainnya. Tapi, gimana kalau Jahara butuhnya tidak hanya satu file? Misalnya, pagi dia mau lihat 5 file, siang mau lihat 20 file, sore mau lihat 20 file. Waduh, jadi bolak-balik ini dong Jahara. Lagi pula, semakin banyak dokumen yang dibutuhkan, maka semakin lama juga ya proses pengambilannya kalau Rara mintanya secara manual seperti ini. Perusahaan tersebut membuat sebuah ide baru dengan membuat sebuah komputer induk yang nantinya melayani penggunaan data ke komputer klien, sehingga komputer-komputer klien tadi dapat mengakses data dari komputer klien ke komputer induk. Komputer induk fungsinya sebagai penyimpan data yang ada di perusahaan tersebut, sementara komputer pengguna lainnya disebut dengan komputer klien. Jadi setelah dibuat yang baru, sehingga ilustrasi seperti berikut ini, dia lebih baik dan lebih efisien. Sistem operasi jaringan, kini Jahara dan pekerja lainnya yang membutuhkan data tinggal meminta akses dari tempat duduknya ke komputer server untuk mengambil data dari komputernya Alan atau pekerja lain. Dengan begini, jauh lebih praktis bukan? Alur kerja di perusahaan tersebut kini akan jauh lebih cepat dan efisien. Jadi dapat kita simpulkan sistem operasi jaringan yaitu sistem operasi yang mampu melayani jaringan dari komputer induk ke komputer klien. Ada 5 karakteristik sistem operasi jaringan. Yang pertama, memiliki pusat kendali sumber daya jaringan. Yang kedua, memiliki akses aman ke sebuah jaringan. Yang ketiga, mengizinkan remote user untuk dapat terkoneksi ke suatu jaringan. Yang keempat, mengizinkan user untuk terkoneksi ke jaringan lainnya. Yang kelima, backup data dan memastikan data tersebut tersedia untuk jangka waktu tertentu. Sistem operasi jaringan berdasarkan interface atau antarmukanya terbagi menjadi 2. Yang pertama, sistem operasi jaringan berbasis teks atau command line interface atau CLI. Yang kedua, sistem operasi jaringan berbasis graphical user interface atau GUI. Perbedaannya adalah kalau yang CLI antarmuka pada sistem operasi jaringan yang menggunakan baris perintah atau teks. Sedangkan kalau GUI antarmuka pada sistem operasi jaringan yang menggunakan tampilan grafis. Contoh sistem operasinya adalah kalau yang CLI adalah DOS, Linux berbasis teks, Cisco IOS, Mikrotik, dan lain-lain. Sementara untuk yang GUI, Windows, Linux berbasis GUI, Macintosh, Android, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Selesai sudah materi sistem operasi jaringan pada saat ini. Kita akan berjumpa pada materi berikutnya.